Assalamualaikum Re. Waalaikumsalam Mas Raffi. Apa kabar nih hari-hari kalian? Gimana? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Gimana Mas Raffi situ? Ya tetap harus semangat no Jim. Alhamdulillah. Sip. Nah, ngomong kita kan tadi belajar filsafat. Nah, tentang apa ya? Kok aku lupa Mas sama materinya. Tentang manusia gak sih? Oh, manusia ya. Itu gimana secara rincinya manusia itu? Jadi itu tadi kita itu belajar tentang manusia menurut Aristoteles dalam aliran helemorfisme. Oh, helemorfisme. Oke, mulai inget nih. Nah, itu bicara tentang manusia, ternyata kita itu punya fungsi berpikir secara rasional loh. Iya benar Jim, manusia punya fungsi berpikir rasional menurut Aristoteles. Nah, bener banget Jim. Kita itu memang setiap saat harus bisa mikir Jim. Oh, siap. Oke, masuk mikir ya. Oke. Oh iya, gak itu aja loh ternyata. Apaan lagi tuh? Selain manusia punya fungsi berpikir, manusia tuh punya perwujudan prinsip bentuk morf dan kebinatangan atau animality. Oh, oke. Ada dua ya berarti ya, morph sama animality. Yoi, bener banget Jim. Nah, kalau tiga tadi itu digabung antara fungsi berpikir rasional, terus ditambah perwujudan prinsip bentuk atau morf plus kebinatangan atau animality, jadilah hyle atau materi Jim. Oh, tadi kamu jadi hyle. Oke, paham. Manusia itu terdiri dari dua, apa aja itu? Oh, ya. Kalau seingatku tadi itu terdiri dari jiwa dan raga, bener gak? Bener Jim. Nah selain itu jiwa kita masuk dalam kategori morf atau bentuk, raga kita masuk dalam hyle atau materi. Jadi intinya tuh gini Jim. Jadi tuh keduanya itu kayak berkesinambungan gitu. Oh, berhubungan ya. Oke, siap. Paham. Terus kita bicara tentang jiwa nih Jim. Menurut Aristoteles itu apa coba? Nah, setelah tadi kayaknya mulai inget nih. Tentang bahwa semua makhluk hidup itu ternyata punya jiwa ya. Bener Jim. Jiwa dan raga itu ternyata dua aspek yang saling berhubungan dalam satu substansi saja. Izin nambahin nih Fit. Juga antara jiwa sama raga merupakan berhubungan antara materi dan juga bentuk. Waduh, detail juga ya ternyata. Oke guys, thank you. Nah, setelah itu kan aku masih bingung nih. Kita itu dapat benefit apa dari mempelajari Aristoteles helemorfisme ini? Gini Jim, benefitnya itu penting banget loh. Apa tuh benefitnya ya? Oh, penting gitu. Yo Fit, jelasin. Oke Vi, jadi Jim, derajat manusia sama aliran helemorfisme itu dianggap lebih tinggi dari makhluk lain karena manusia tuh tadi bisa berpikir secara rasional. Oh, di penjelasan awal tadi yang rasional animal itu ya? Iya, bener banget Jim. Terus juga dengan cara manusia itu berpikir secara kontemplasi intelektual mendalam, manusia itu bisa meraih suatu kebahagiaan loh Jim. Oke, kontemplasi intelektual mendalam. Oh, pantes ya kalau misal lagi malas-malas tuh otak rasanya pusing dan malah jadi badan sakit-sakit semua, sedih rasanya. Bener itu Jim. Dan yang gak kalah penting lagi, apa coba? Bentar. Dari penjelasan tadi bisa aku tangkep bahwasannya kita itu bisa menghargai kedudukan manusia tanpa ngeliat dari duitnya, dari derajatnya, karena semua manusia pada dasarnya kan bisa berpikir rasional, dan dari manusia itu bisa mikir, dia itu otomatis punya derajat yang baik, plus bisa bikin jadi bahagia, bener gak? Yoi, bener Jim. Sip. Aduh, bagus ya. Kebayang kalau nggak dipelajari gimana ya ini. Dampaknya sendiri tuh cukup nakutin juga loh Jim. Masa sih? Iya, soalnya nanti manusia bisa dibeda-bedain dengan patokan status, kekayaan, yang akhirnya bisa nindas yang di bawahnya. Bisa ditindas gitu? Gini Jim, karena mereka itu tidak tahu hakikat kebahagiaan, ialah bisa berpikir, bukan dari harta dan lain sebagainya. Oke, jelas. Jadi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan secara muta pada dasarnya ya, dengan cara berpikir. Oke, thanks guys. Oke Jim. Tadi dijelasin juga ya tentang hubungan makna antara jiwa dan tubuh. Iya Fit, ternyata penting juga loh itu. Penting gimana maksudnya? Nah, karena gantian. Sekarang gantian aku yang jelasin. Gini. Jadi Aristoteles itu menyatakan kalau jiwa kan sebagai perwujudan bentuk atau form. Nah, itu jiwa itu berusaha merealisasiin rencana induk atau master plan ke tubuh yang tubuh kita tuh sebenarnya punya potensialitas bagi kehidupan gitu. Dan juga sekarang tubuh kita itu tidak lagi menjadi seperti benda mati yang lain karena adanya penanganan terarah oleh jiwa. Oh gitu, jadi diarahin sama jiwa ya? Yoi, bener Fit.
Oke, sip sip. Nah, di sini aku mau nambahin juga antara dua unsur tadi yang kita bahas, yaitu from sama master plan. Itu ternyata mereka itu saling bergantung dan bekerja sama dalam aktualisasi manusia sebagai makhluk yang lengkap. Oh, paham guys. Makasih ya. Sama-sama. Ngomongin ini Oh, iya. tadi, ternyata Aristoteles tuh ngomong bahwa tujuan hidup manusia itu untuk kebahagiaan bagi dirinya. Nah, terus gimana ceritanya itu? Nah, bentuk kebahagiaan tertinggi yang bisa diraih dengan cara apa tadi, Fit? Kontemplasi intelektual mendalam kayaknya, Vi. Betul sekali. Tuh, tinggi banget tuh kontemplasi intelektual mendalam ini. Gimana maksudnya ini ya? Jadi gini. Simpelnya orang yang bijak ialah orang yang tahu akan makna kehidupan itu lewat pertimbangan rasional saat mencari masalah ketika kehidupannya. Oh, jadi kita tuh bahagia saat kita tuh bisa mikir secara rasional. Berarti nyambung dong sama yang tadi dong. Pantes kalau lagi males ya, badan kita tuh rasanya gak enak. Terus kita tuh males mikir juga, jadi sakit semua. Bener itu Jim, juga di sini aku mau nambahin. Aspek rasional yang kita bahas ini membedakan kita antara manusia dengan hewan di dunia ini. Oh, jadi pembahasan ini tuh seperti mengangkat derajat manusia gitu. Ya, Benar. oke. Habis panjang lebar ngomong ini, kita juga bisa refleksi di sini bahwa bahagia itu sebenarnya simpel. Simple di sini tuh berarti kita tuh berpikir rasional biar kita bahagia ya. Setuju Jim. Yoi, bener Jim. Oke, berarti ini relate banget dengan kehidupan ya. Makin semangat buat produktif nih. Tapi jangan wacana doang loh. Iya benar, lakuin serius Jim. Siap mah, gampang gitu. Oke guys, terima kasih sharing-sharingnya, bermanfaat banget buat kita ya. Yoi Jim, sama-sama. Oke, thank you guys. Sampai berjumpa kembali.